Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ummu Al-Fatih Ensiklopedia Islam Dunia kembali menyajikan berita-berita Islam dunia. Semoga semakin menambah ilmu pengetahuan tentang Islam bagi Anda semua. Dan jangan lupa klik subscribe dan notifikasi tombol lonceng agar selalu mendapatkan update terbaru dari channel ini. Kitab suci umat Hindu terbagi menjadi 3, yaitu Vedas, Upanishads, dan Puranas. Ketiganya dibedakan berdasarkan umurnya. Beberapa penyebutan Alkitab tersebut berasal dari sekitar 4.000 tahun yang lalu. Baru-baru ini telah ditemukan bahwa Nabi Muhammad SAW disebutkan dalam kitab-kitab tersebut. Dilansir onislam.net, salah satu bukti yang mengejutkan adalah Jazirah Maharshi Vyasa yang merupakan tempat suci umat Hindu, merupakan tanah Arab yang dirusak setan. Kemungkinan hal itu berasal dari pra-Islam pagan. Selanjutnya disebutkan Mahamat yang diperkirakan maksudnya adalah Muhammad, di mana dalam kitab tersebut digambarkan sebagai orang yang akan menuntun orang-orang yang sesat. Dalam kitab itu disebutkan dia akan disunat, berjenggot, fasih, dia akan membuat revolusi besar. Dia akan mengumumkan panggilan untuk beribadah, dia akan makan daging hewan halal yang bukan dari babi, dan dia akan melawan bangsa yang tidak beragama. Kesemuanya itu mengarah pada ciri-ciri Rasulullah Muhammad SAW. Bhavishya Purana yang merupakan salah satu Puranas terpenting memberikan bukti lain. Disebutkan bahwa di negeri asing akan ada seorang guru spiritual yang bernama Muhammad, di mana dia akan menjadi penghuni Arabia. Dia akan mengumpulkan kekuatan besar untuk melawan atau membunuh iblis, dan Allah akan melindunginya dari lawan-lawannya. Kitab Upanishads yang merupakan kitab tinggi dari Vedas dan banyak digunakan sebagai literatur pelajar Hindu menyebutkan nama Nabi Muhammad. Karena dalam kitab tersebut terdapat pengetahuan yang bersifat ketuhanan yang mengajarkan bagaimana mendekatkan diri kepada Sang Khalik. Selain itu juga terdapat bukti yang penting yang disebutkan tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan itu disebutkan lebih dari sekali. Disebutkan pula deskripsi untuk Allah, yaitu nama dewa adalah Allah. Dia adalah salah satu raja seluruh dunia. Dia adalah yang terbesar dari semua, terbaik, paling sempurna, paling suci dari semua, memelihara dari seluruh dunia, dan Tuhan dari semua ciptaan. Dalam Atharva Veda disebutkan yang patut dipuji, yang setiap orang harus memujinya, dan disebutkan namanya Muhammad. Disebutkan pula, Muhammad adalah sosok penunggang unta. Menariknya, hal itu kontras karena Nabi Indian dilarang untuk menunggang unta. Dan Nabi Isa disebutkan mengendarai keledai bukan unta. Sehingga jelaslah yang dimaksud sang pengendara unta adalah Muhammad. Pada mantra ke-7 menyebutkan ada orang yang akan menuntun semua manusia, dan Muhammad selalu menegaskan tidak ada pengkhususan yang dituntun, bukan hanya bangsa Israel ataupun bangsa Arab saja, melainkan seluruh umat. Kemudian pada mantra ke-6 berbicara tentang beberapa orang pemberani yang kalah tanpa pertempuran, dan jumlah lawan mereka adalah 10.000. Hal itu bisa jadi acuan untuk pertempuran sekutu atau parit yang berlangsung pada masa Nabi Muhammad. Jumlah orang-orang yang melakukan pengepungan di sekitar Madinah memang 10.000,
dan mereka kalah tanpa pertempuran karena Allah mengirimkan badai yang akhirnya setelah pengepungan panjang memaksa mereka untuk meninggalkan lokasi. Selanjutnya, dalam Rig Veda yang berbicara tentang seseorang yang digambarkan sebagai jujur dan dapat dipercaya, kuat dan murah hati yang akan menjadi terkenal dengan 10.000. Semua ini adalah karakteristik Nabi Muhammad dan jumlah 10.000 mungkin dimaksudkan untuk jumlah para sahabat Nabi Muhammad yang masuk dalam pemenangan Makkah. Dalam kitab agama Hindu yaitu Atharva Veda terdapat nubuat. Hai orang banyak, dengarlah ini dengan sungguh-sungguh. Narasanga yang terpuji akan dibangkitkan di antara orang banyak. Kita mengambil orang Kaurum atau Muhajirin itu di dalam perlindungan kita dari 60.000 dan 90 musuh-musuh yang kendaraannya adalah 20 unta dan 2 unta betina, memiliki 12 orang istri, dan naik ke langit dengan kendaraan tercepat atau buruk. Narasangsa yang terpuji Muhammad. Kata Kauram berarti emigran, yaitu orang yang meninggalkan negerinya sendiri. Dalam bahasa Arabnya Muhajirin. Muhammad dan pengikutnya ketika hijrah dari Mekah ke Madinah untuk menghindari serangan kaum kafir Mekah yang berjumlah 60.000 orang dan 90 kepala sukunya dikenal sebagai kaum Muhajirin, sedangkan orang-orang Madinah yang menyambutnya dikenal sebagai kaum Ansor. Dari sinilah tonggak dimulainya tahun Hijriah. Hijrah sama dengan pindah. Kendaraan yang dipakai Muhammad adalah unta dan kuda. Muhammad memiliki 12 orang istri, yaitu Khadijah, Saudah, Aisyah, Hafsah, Zainah, Ummu Salamah, Zainab, Juwairiyah, Raihanah, Ummu Habibah, Syafiyah, dan Maimunah. Ketika melakukan Mi'raj dari Masjid Al-Aqsa di Palestina ke langit ke-7, Muhammad mengendarai buruk yang merupakan kendaraan tercepatnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah pemirsa, inilah akhir kebersamaan kita. Mohon maaf jika dalam tayangan ini ada tayangan gambar dan narasi yang menyinggung hati. Semoga tayangan ini bisa menjadi hikmah dan ibroh bagi kita semua.